Pagi anak-anak, salam sehat. Senang sekali bertemu lagi dengan saya, Ibu Bulan Banaweng, yang akan mengajar kalian materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai arahan Kepala Dinas Kota Kupang. Maka kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui video pembelajaran ini Ibu berharap kalian tetap aktif belajar, tetap semangat dari rumah, dan bisa secara terus-menerus mengulang-ulang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dengan mudah kalian terima atau pahami. Oke, kita berdoa. Selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi interaksi sosial dan lembaga sosial dalam kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai-nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, syarat-syarat, bentuk-bentuk, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai-nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Materi kita adalah pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang dengan orang, antara kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam mempelajari interaksi sosial, ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa tanpa hubungan secara fisik, misalnya melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Yang ketiga adalah imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contoh, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dan keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, seorang anak mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukannya, ya, seperti anak-anak mengidolakan Maradona, ya. Itu adalah pemain bola yang hebat, ya, sehingga setiap gerakan-gerakan membawa bolanya atau menggiring bola yang jelas anak-anak pasti mengikutinya dengan baik, ya. Yang kelima adalah sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan mengalami penyembuhan dan salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter. Yang keenam adalah simpati.
Nah, simpati ini adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita oleh orang lain. Contoh, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantu. Di sekolah pun demikian ya anak-anak. Pada beberapa waktu yang lalu di sekolah kita ada satu organisasi siswa yang disebut dengan OSIS. OSIS ini sering badan pengurusnya meminta dukungan-dukungan, meminta sumbangan dari anak-anak ketika teman-teman yang lain mengalami musibah ya. Dan di situ kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Pada slide yang berikut ya, atau materi yang berikut, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial ya, tidak hanya syarat-syarat yang perlu kita ketahui, tetapi kita juga harus mengetahui apa bentuk interaksi sosial. Nah, dalam bentuk interaksi sosial ini ada dua bentuk yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah bentuk asosiatif. Asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama dan persatuan. Contoh, kerjasama baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Nah, kerjasama yang ada di lingkungan sekolah biasanya kita setiap hari Jumat kita membersihkan lingkungan sekolah, mengatur ruang kelas kita yang baik, benar, bersih. Kemudian di lingkungan rumah, di dalam rumah tangga kita saling membagi pekerjaan, kita kerjasama. Kalau ada kakak membantu kita ya, atau kita bekerja sama mencuci piring, menyapu lantai rumah. Kemudian di lingkungan masyarakat ada pemerintah setempat mengarahkan kita untuk kita bekerja membersihkan lingkungan. Kemudian contoh yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi anak-anak ini merupakan cara menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang terjadi di lingkungan tempat kita bekerja, di lingkungan kita tinggal ataupun di sekolah, adapun masalah yang ada kita harus selesaikan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga dalam bentuk asosiatif adalah asimilasi. Nah, asimilasi ini menunjukkan cara berpikir kita bertindak untuk mencapai satu kesatuan dalam menghadapi perbedaan. Bentuk yang kedua dalam bentuk interaksi sosial adalah bentuk disosiatif. Disosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan antar masyarakat. Contoh, kompetisi. Kompetisi ini bersaing secara sehat untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Ibu memberikan contoh di bidang pendidikan, di mana beberapa waktu yang lalu ada sains IPA yang kita lombakan ya, dari perwakilan SMP Negeri 6 itu ada, sehingga teman-teman kita itu bersaing dengan sekolah yang lain dan mereka bersaing secara sehat ya, sehat. Kemudian teman-teman kita itu juga mendapat juara. Yang ketiga adalah yang kedua, kontravensi. Kontravensi ini menyangkut sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur budaya atau suatu golongan tertentu, di mana ada kita yang biasa tidak suka dengan orang lain atau punya ide-ide yang bagus, kita tidak suka, tapi kita tidak menunjukkan itu kepada orang tersebut, kita menyembunyikan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah usaha dalam suatu kelompok untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak yang lain. Nah, dalam interaksi sosial ada begitu banyak hal yang kita harus pelajari, terutama pengaruh interaksi sosial. Nah, pengaruh interaksi sosial ini terhadap
kehidupan sosial itu ada 4 ya anak-anak, diperhatikan ya. Yang pertama di bidang kehidupan sosial itu mobilitas sosial atau gerak sosial merupakan perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial satu ke strata sosial yang lain. Contohnya dari pramuniaga atau pembantu rumah tangga menjadi karyawan perusahaan ya. Dari pramuniaga ini berusaha ya, dia tidak hanya jadi pembantu rumah tangga seterusnya, tetapi dia berusaha menjadi karyawan di salah satu perusahaan. Kemudian yang berikut penjual ikan ya. Awalnya dia menjajakan ikannya, tetapi pada kemudian hari dia menjadi seorang guru. Dan yang kedua adalah pluralitas. Masyarakat Indonesia adalah suatu keadaan yang terlihat majemuk dalam suatu masyarakat. Artinya Indonesia adalah masyarakat majemuk di mana terdiri dari beragam budaya, bahasa, suku, agama, dan lain-lain. Contoh, di sekolah kita SMP Negeri 6 Kupang menerima beragam suku dari anak-anak yang bersekolah dan juga pengajar ya. Jadi bukan hanya dari Alor saja ya, suku Alor saja, tetapi ada suku Sabu, Flores, bahkan Jawa. Kemudian yang ketiga adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi di mana salah satu pihak atau seorang ingin menyingkirkan pihak lain untuk mencapai keinginannya. Contoh, seorang siswa merasa cemburu terhadap temannya yang sering dipuji oleh gurunya. Maka jalan yang ia tempuh adalah memfitnah temannya di depan gurunya sebagai upaya untuk mencapai tujuannya, yaitu agar dia juga dipuji oleh gurunya walau harus terjadi konflik sosial. Yang keempat adalah integritas sosial, yaitu tindakan yang statis atau berprinsip terhadap nilai-nilai atau aturan serta konsistensi dengan berbagai hal yang dihasilkan dari suatu keputusan. Contoh, Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki karakter dan berprinsip walau dunia mengguncing dia. Dia tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Coba kalian perhatikan pada gambar yang Ibu sudah siapkan. Kalian perhatikan gambar yang pertama ya, ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Di situ menunjukkan mobilitas sosial atau gerak sosial yang merupakan perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial satu ke strata sosial yang lain. Di dalam gambar ini terlihat jelas Bapak Jokowi dari seorang anak tukang kayu. Dia mengenyam pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Sampai sekarang kita tahu bahwa Bapak Jokowi adalah presiden orang nomor 1 di negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Kemudian yang berikut ya anak-anak perhatikan, masih Bapak Jokowi ya mengenakan busana kita ya. Nah ini pluralitas masyarakat Indonesia yang dimana adalah suatu keadaan yang terlihat majemuk dalam suatu masyarakat. Artinya Indonesia adalah masyarakat yang majemuk di mana terdiri dari beragam budaya, bahasa, suku, agama, dan lain-lain. Gambar di atas adalah gambaran bagaimana seorang pemimpin yaitu Bapak Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat NTT suku Sabu. Hal ini menunjukkan adanya interaksi sosial yaitu dengan menghargai budaya Indonesia yang majemuk atau beragam.
Yang berikut, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang berikut ini. Ini menjelaskan tentang interaksi sosial yang terjadi akibat adanya konflik sosial. Seperti penjelasan awal, konflik sosial terjadi akibat adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh orang atau kelompok sehingga menempuh jalan dengan menjatuhkan lawannya. Terlihat orang-orang yang menolak Bapak Jokowi sebagai presiden terpilih sehingga untuk mencapai kepentingan mereka, konflik sosial menjadi jalan yang ditempuh. Kemudian yang berikut, anak-anak terus memperhatikan lukisan optimis ini ya. Lukisan optimis ini menunjukkan integritas ya, di mana Bapak Jokowi berjalan di tengah peluru. Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki karakter dan berprinsip, walau dunia mengguncing dia tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Ini menunjukkan sisi integritas dari jiwa kepemimpinannya dalam hubungan sosialnya. Kemudian yang berikut adalah pengaruh interaksi sosial terhadap ekonomi. Pengaruh interaksi sosial terhadap ekonomi tentunya sangat berpengaruh bagi kebutuhan hidup manusia, di mana manusia mulai melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dalam konsep ekonomi ada 3 kegiatan utama, yaitu pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga adalah konsumen. Di sini jelas terlihat seorang produsen sangat membutuhkan seorang distributor yang akan menjajakan barangnya, dan seorang konsumen sangat membutuhkan barang yang diproduksi tersebut. Di sini juga terlihat ada hubungan timbal balik atau rantai makanan perekonomian, di mana semua pihak saling membutuhkan demi tercapainya hasil yang maksimal dalam memenuhi ekonomi. Contoh, pabrik pakaian yang menjual secara grosir ke seorang pedagang pakaian, lalu dari distributor itu akan dijual kepada konsumen. Nah, anak-anak, di sekolah kita juga sangat membutuhkan kantin, dan di sana ibu-ibu atau bapak-bapak yang menjajakan jajanannya di sana, mereka juga ingin mendapat keuntungan dari interaksi ekonomi tersebut. Kemudian yang berikut ya, pengaruh interaksi sosial terhadap budaya dan norma-norma. Nah, pengaruh interaksi sosial terhadap budaya dan norma-norma adalah suatu keadaan yang terjadi adanya perkawinan antar budaya atau masuknya budaya luar yang bisa berpengaruh ke arah positif dan juga negatif. Dengan adanya interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap aspek kebudayaan seseorang atau kelompok, maka pengaruh interaksi itu bisa berdampak positif dan juga negatif. Nah, dampak positif yang pertama adalah 1. Menghargai budaya lain. Yang kedua, memperkaya kesana budaya daerah tertentu. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan budaya kita keluar. Dampak negatif yang pertama adalah hilangnya budaya asli. Yang kedua adalah moralitas mulai menghilang. Yang ketiga, cara berbusana yang tidak sopan. Dan yang keempat adalah tidak menyukai produk sendiri. Dari pengaruh interaksi sosial terhadap kelembagaan sosial budaya, maka kita perlu tahu tentang pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam mempelajari interaksi sosial terhadap kelembagaan sosial, maka kita harus juga mengetahui jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial yang ada yaitu yang pertama adalah lembaga keluarga.
yang kedua adalah lembaga ekonomi, yang ketiga adalah lembaga politik, dan yang keempat adalah lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga budaya, dan lembaga kesehatan. Dengan demikian, maka materi yang Ibu sampaikan ini, Ibu sangat mengharapkan anak-anak bisa memahaminya dengan baik, dan Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Karena itu, anak-anak, Ibu mohon kalian bisa menyiapkan buku tugas untuk menulis setiap tugas yang Ibu berikan, ya. Dengar baik-baik ya. Tugas 1 atau nomor 1, uraikan secara singkat pengaruh atau dampak dari COVID-19 terhadap interaksi sosial dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, integritas, pluralitas, konflik, dan pendidikan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 5 tingkatan norma dalam kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan interaksi sosial terhadap masalah COVID-19 yang tengah merajani kehidupan ini. Dengan demikian, materi kita hari ini sudah selesai, dan Ibu harap kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan benar dan dikumpulkan tepat waktunya, ya. Oke, selamat siang anak-anak, sampai jumpa di lain waktu.